Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratil mukarramul muhtaram Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan segala hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga tidak lupa kepada Ustadz Muhammad selaku Ketua Majelis Dawalat di pusat, beserta para jamaah, para masyarakat, mudah-mudahan semua diberikan panjang umur walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para asatid Majelis Dawalat ini dari berbagai macam wilayah, dari Kuningan, dari Kembangan, dari Cicurug, dari Parung, dari Citayam, dan dari berbagai macam wilayah dari Kota Bogor, mudah-mudahan semua yang berikan panjang umur walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, salah satu di antara ucapan Sahibul Haul Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, beliau mengatakan, kun sahibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jadilah kamu sosok muslim mukmin yang punya keistiqomahan, yang punya pendirian, yang tidak tergoncangkan dengan hal-hal apapun, baik itu dengan urusan dunianya, baik itu dengan urusan pekerjaannya. Dia tetap istiqomah dengan ibadahnya, dia tetap istiqomah dengan wiridannya, tidak terganggu dengan urusan-urusan yang lainnya. Wala takun talibal karamah, dan jangan kamu menjadi orang yang hobinya mencari karomah terus terhadap diri kita sendiri, yang hanya mikirin kapan saya punya karomah, kapan keluar karomah saya. Jangan, saudara hadirin. Kenapa? Karomah itu gift, pemberian dari Allah. Tergantung Allah. Kalau Allah mau ngasih, Allah bakal ngasih. Kalau Allah tidak ngasih, jangan dituntut. Kenapa? Ini hadiah. Maka di sini yang diharapkan oleh Allah Ta'ala, kita menjadi mukmin yang istiqomah, menjadi mukmin yang abid, yang tekun dalam beribadah. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di sini, maka planning kita, rencana kita saat ini, ya, karena Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Maka sekarang kita harus bisa mendidik diri kita untuk istiqomah. Istiqomah dalam apa? Pertama, istiqomah di dalam membaca Ratibul Idrus. Kenapa? Karena Ratib Al-Idrus ini adalah salah satu karomah daripada Habib Abdullah Al-Idrus. Sebab para aulia Allah itu terkadang kalau mereka mengeluarkan karomah, tidak selamanya karomahnya itu hanya berlaku untuk dirinya saja. Tidak, tetapi terkadang karomah mereka itu juga bisa diberlakukan kepada orang lain ataupun orang yang tidak sezaman dengan beliau. Suatu contoh, Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, aku titipkan sirku di tanah Inat, ya, di Kathib Inat. Makanya banyak orang pulang dari Hadramut bawa pasir Syekh Abu Bakar bin Salim, pasir Inat. Kenapa? Karena di pasir tersebut itu ada keberkahan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu pula Habib Abdullah Al-Idrus, beliau pun juga mengatakan apa? Aku titipkan karomahku di dalam ratibku. Jadi mau tahu karomahnya Sahibul Ratib Habib Abdullah Al-Idrus, baca ratibnya. Maka kita akan temukan karomah daripada Habib Abdullah Al-Idrus. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka setelah kita istiqomah dengan Ratibul Idrus, juga jangan lupa kita juga diajarkan, ya, oleh Sahibul Ratib, oleh Habib Abdullah Al-Idrus. Salah satu ucapan beliau apa? Istiqomah di dalam menjalankan syariat, istiqomah di dalam melaksanakan perihal yang sunnah, ya. Maka di sini jangan ketinggalan hal-hal yang sunnah, jangan sampai ketinggalan hal yang sunnah. Bahkan amalan-amalan yang sunnah itu bisa diqadha. Jangankan ratib, ya, yang sunnah aja seperti sholat sunnah itu bisa diqadha, begitu. Seperti contohnya Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika habis sholat zuhur, ya, beliau kedatangan tamu dari luar kota. Kemudian Nabi sibuk melayani tamu itu, ya, sampai belum
sholat ba'diyah duhur. Maka sampai datang waktu sholat duhur, ya, datang waktu sholat asar, beliau sholat asar, ya. Sebelumnya qobliyah asar, terus sholat asar, beres, beliau masuk ke dalam rumahnya, ya. Beliau masuk ke dalam rumah, beliau sholat. Sholat apa? Sholat ba'diyah duhur. Kemudian Sayyidatuna Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, engkau sholat apa? Saya sholat ba'diyah duhur. Loh, bukannya nggak boleh sholat setelah asar? Apakah ada perubahan? Tidak, saya mengkodok. Begitu. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga ratib, ya. Jadi nggak ada alasan kita untuk ninggalin pembacaan ratib. Antum yang sudah istiqomah ba'da subuh baca ratib, ba'da maghrib baca ratib. Kalau misalkan kita ada kesibukan sampai kita nggak punya waktu, itu boleh dikodok di waktu yang akan datang. Gitu. Jadi kapanpun kita punya waktu, jangan sampai kewajiban kita ini, wiridan kita ini ketinggalan, jangan sampai. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan juga di dalam membaca ratib, jangan sampai kita hanya melaksanakan dzikrul lisan saja, tapi dzikrul qulubnya nggak ada. Ya, jadi ratib cuma dibaca, cuma di mulut, ya, tapi hatinya nggak ikut baca. Sehingga apa? Sehingga ratib ini kurang menyerap di dalam diri kita. Maka di sini lebih nyerap lagi, lebih paten lagi kalau kita membaca ratib juga dengan hati kita. Kenapa? Orang yang membaca ratib dengan hati dan lisannya itu lebih cepat merubah kepribadian menjadi lebih baik, lebih cepat, begitu. Kebanding orang yang hanya sibuk dengan lisannya saja, berpengaruh akan tetapi terlalu alot pengaruhnya. Maka di sinilah saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka di sini ayo ya kita niatkan mulai dari sekarang untuk lebih rutin, lebih rajin di dalam membaca ratib. Dengan khusyuknya, dengan semangatnya. Sebab apa? Ada peringatan hal ini lebih agar kita ini lebih khusyuk di dalam membaca ratib. Ya. Diceritakan siapa Sohibu Ratibnya Habib Abdullah itu kayak gimana, biar kita tambah kenal, biar kita seolah-olah setiap kita baca ratib, kita seolah-olah membaca ratib di hadapan beliau, begitu. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan juga nanti setelah Id ya kita niatkan untuk puasa, ya puasa lagi nih, ya nggak apa-apa, puasa sunnah, yaitu apa? Puasa 6 hari di 6 hari pertama setelah Id, ya, setelah lebaran dari tanggal 2 Syawal, 3, 4, 5, 6 sampai 7 Syawal, ya. Nah, kalau misalkan Bib saya nggak bisa karena sibuk begini, banyak tamu, saya nggak bisa puasa, nggak sanggup, bagaimana? Niatin dari sekarang, ya. Tetapi kalau nanti pelaksanaannya tidak bisa di dalam 6 hari pertama, boleh di pertengahan, ya, pertengahan bulan Syawal atau di akhir bulan Syawal, ya. Yang penting niatin, nggak apa-apa dicicil, yang penting niat dulu. Kenapa? Mumpung masih bulan puasa, bulan Ramadan, kenapa? Niat itu ketika diniatkan di bulan Ramadan itu akan mudha'af, akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala sehingga kita dapat banyak pahala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Al Habib Abdullah Idrus, mudah-mudahan kita dapat berkahnya Majlis Dawalati, mudah-mudahan kita tambah berkah, tambah sehat, tambah afiah, tambah istiqomah, tambah taat kepada Allah Ta'ala, berkatnya ratib, berkatnya maulid, berkatnya Sohibu Ratib. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.